Pernahkah kamu merasa seseorang terus hadir di pikiranmu tanpa sebab yang jelas, padahal dia bukan siapa-siapa dan sudah lama tidak bertemu? Jika kamu berada dalam kondisi ini, mungkin itu pertanda dari alam bahwa orang tersebut sangat mencintaimu. Ya, kamu gak salah dengar. Mungkin kamu gak akan percaya, tetapi ada banyak teori yang bisa menjelaskan hal ini. Dimulai dari teori law of attraction, spiritualitas, hingga resonansi pikiran. Untuk itu, jangan skip videonya, karena kita akan mulai membahasnya satu persatu. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan share juga ke teman-temanmu. Siapa tahu channel ini adalah channel yang sudah lama mereka cari. Setidaknya, ada beberapa teori dan kepercayaan bahwa sering kepikiran seseorang adalah tanda orang tersebut sangat mencintaimu. 1. Law of attraction. Pikiranmu menarik energi yang sama. Menurut law of attraction, pikiran adalah magnet energi. Jika seseorang terus ada di pikiranmu, ini bisa berarti ada resonansi energi antara kalian berdua. Dengan kata lain, jika kamu tiba-tiba kepikiran seseorang, artinya orang tersebut sedang memikirkanmu. Ketika kamu fokus memikirkan seseorang dengan emosi positif, seperti cinta atau rindu, kamu secara tidak langsung menarik energi yang sama dari dirinya. Ini sering disebut sebagai vibrasi energi dua arah. Jika dia memiliki perasaan yang sama, dia akan merasakan dorongan kuat untuk memikirkanmu juga. Dan biasanya, hal ini sering dibarengi fenomena serendipity. Bagi kalian yang belum tahu apa itu serendipity, serendipity adalah fenomena di mana kejadian-kejadian yang nampak kebetulan tapi terlalu aneh jika dianggap kebetulan. Misalnya, kamu sedang memikirkan seseorang, tiba-tiba kamu melihat namanya, entah itu di sosmed, di dinding, dan lain semacamnya. Atau bisa juga kamu mendengar namanya disebut oleh teman-temanmu. Bagaimana? Apakah kamu pernah atau bahkan sering mengalami fenomena ini? Coba komen di bawah. Jika kamu sering mengalami fenomena ini, itu adalah tanda bahwa pikiran dan emosional kalian saling terhubung. Sehingga tanpa sadar, semesta mencoba mempersatukan kalian dengan cara-caranya. Memang hal ini tidak bisa dijelaskan secara ilmiah, tapi banyak masyarakat yang melaporkan sering mengalami fenomena ini. Tapi bagaimana menurutmu? Jika ada perbedaan pendapat atau sesuatu yang ingin disampaikan, jangan sungkan untuk menuliskannya di kolom komentar. 2. Perspektif spiritual. Koneksi jiwa yang mendalam. Dalam pandangan spiritual, pikiran yang terus terhubung dengan seseorang bisa menjadi tanda adanya koneksi jiwa. Hubungan ini sering disebut sebagai soulmate atau twin flame. Koneksi ini melibatkan energi yang saling menarik, seolah-olah semesta ingin kalian tetap terhubung, bahkan jika hubungan kalian belum terwujud secara fisik. Koneksi spiritual ini membuat pikiran kalian terus terhubung. Ada juga kepercayaan bahwa ketika seseorang mencintaimu dengan tulus, energi cinta tersebut memancar kuat, sehingga sampai kepadamu melalui alam bawah sadar. Inilah sebabnya mengapa dia sering hadir di pikiranmu. Setidaknya, ada beberapa konsep spiritual yang menjelaskan hal ini. 1. Twin flame. Twin flame adalah dua jiwa yang berasal dari energi yang sama dan dipisahkan sebelum lahir. Ketika kamu terus memikirkan seseorang, itu bisa jadi tanda bahwa dia adalah twin flame-mu. Hubungan ini sangat kuat, bahkan tanpa ada komunikasi sekalipun. 2. Soulmate atau belahan jiwa. Berbeda dengan twin flame, soulmate adalah jiwa yang memiliki hubungan mendalam denganmu untuk memberikan pelajaran hidup atau membawa kebahagiaan. Jika dia terus hadir di pikiranmu, itu bisa berarti jiwanya beresonansi denganmu karena ada ikatan khusus yang harus kalian jalani. 3. Energi cinta yang mengalir. Dalam spiritualitas, cinta dianggap sebagai energi terkuat di alam semesta. Ketika seseorang mencintaimu secara tulus, energi itu bisa sampai kepadamu, meskipun dia tidak mengungkapkan perasaannya.
Energi ini membuatmu terus memikirkannya, seolah-olah semesta sedang memberitahu bahwa dia memiliki perasaan yang sama. 4. Pertanda semesta. Ada juga kepercayaan bahwa ketika seseorang terus hadir di pikiranmu, itu adalah pesan dari semesta bahwa dia memiliki peran penting dalam hidupmu. Semesta menggunakan energi dan intuisi ini untuk menghubungkan kalian. Jika ini terjadi berulang kali, anggaplah ini sebagai sinyal untuk lebih memperhatikan hubungan kalian. Jadi, dari perspektif spiritual, seseorang yang selalu ada di pikiranmu adalah bagian dari perjalanan jiwamu, baik sebagai pembelajaran, kebahagiaan, atau hubungan yang lebih mendalam. Jadi, keberadaannya dalam pikiranmu tidak terjadi tanpa alasan. 3. Kepercayaan masyarakat, firasat dan energi alam. Banyak kepercayaan masyarakat mengaitkan fenomena ini dengan firasat. Ketika seseorang terus ada di pikiranmu, diyakini bahwa ada energi yang menghubungkan kalian. Beberapa masyarakat percaya bahwa jika kamu terus memikirkan seseorang, dia mungkin sedang memikirkanmu juga. Dalam budaya tertentu, ini juga dianggap sebagai tanda dari semesta bahwa dia memiliki peran penting dalam hidupmu, baik sebagai teman, pasangan, atau pelajaran hidup. Beberapa masyarakat percaya bahwa jika seseorang terus hadir di pikiranmu, ini adalah tanda bahwa dia juga sedang memikirkanmu. Energi yang terpancar dari pikirannya dapat mencapai alam bawah sadarmu, sehingga menciptakan koneksi yang membuatmu sulit mengalihkan pikiran darinya. Ada juga yang mengaitkan ini dengan pertanda tersembunyi, misalnya dalam banyak tradisi. Jika kamu terus memikirkan seseorang, itu bisa menjadi petunjuk bahwa dia memiliki perasaan yang mendalam terhadapmu, meskipun tidak diungkapkan secara langsung. Beberapa orang percaya bahwa ini adalah bentuk komunikasi batin antara dua hati yang saling terhubung. Bukan hanya itu, kepercayaan masyarakat juga sering mengaitkan ini dengan firasat hati. Masyarakat percaya bahwa pikiran yang tidak bisa berhenti tentang seseorang adalah firasat hati yang sedang memberitahu akan sesuatu. Hati seringkali lebih jujur daripada logika, sehingga ini bisa menjadi cara alam memberitahu bahwa orang tersebut memiliki tempat istimewa dalam hidupmu. Adapun menurut kepercayaan para leluhur, pikiran yang terus tertuju pada seseorang dianggap sebagai tanda bahwa dia mungkin akan memainkan peran penting dalam hidupmu di masa depan, entah sebagai pasangan, teman hidup, atau bahkan seseorang yang memberikan pelajaran penting. Jadi, kepercayaan-kepercayaan ini mengajarkan kita untuk lebih peka terhadap sinyal dari hati dan alam. Untuk itu, jika seseorang terus hadir di pikiranmu, mungkin semesta sedang memberitahu bahwa dia memikirkanmu atau memiliki hubungan khusus denganmu. 4. Teori psikologi, obsesi pikiran dan emosi tersimpan. Menurut psikologi, jika kamu sulit melupakan seseorang, bahkan sampai harus melawan perasaan diri sendiri, artinya dia yang di sana sangat mencintaimu. Secara psikologis, pikiran yang terus terpusat pada seseorang seringkali dikaitkan dengan keterikatan emosional. Ketika seseorang memiliki perasaan mendalam terhadapmu, hal ini bisa meninggalkan kesan yang kuat di alam bawah sadar mereka. Ini sering disebut sebagai efek Zeigarnik, di mana otak cenderung mengingat sesuatu yang belum selesai atau memiliki dampak emosional yang besar. Jika dia mencintaimu, perasaan itu menciptakan jejak emosional yang membuat dia sulit melupakanmu, dan koneksi ini bisa terasa olehmu. Selain itu, psikologi juga menjelaskan bahwa ketika dua orang memiliki hubungan emosional yang kuat, mereka sering berbagi pola pikir yang serupa. Jadi, jika dia terus ada di pikiranmu, besar kemungkinan bahwa kamu juga ada di pikirannya. Bagaimana? Apakah rasa penasaranmu sudah terjawab? Dari beberapa teori tadi, kira-kira mana yang menurutmu relate dengan kondisimu saat ini?
Coba komen di bawah. Jadi, jika seseorang terus muncul di pikiranmu, apakah pertanda dia mencintaimu? Kemungkinan besar jawabannya iya. Kenapa? Karena energi, koneksi jiwa, atau emosi yang dia rasakan terhadapmu bisa menjadi alasan mengapa kamu tidak bisa berhenti memikirkannya. Sebelum pamit, saya mau bertanya, apakah kamu suka dengan konten seperti ini? Atau mungkin konten apa yang menurutmu menarik untuk dibahas di kesempatan berikutnya? Jangan sungkan untuk menulisnya di kolom komentar. Si Pabe undur pamit, sampai jumpa di kesempatan berikutnya.